Pada pelajaran yang ke-6 ini kita akan belajar lebih banyak kesaksian tentang Yesus. Setelah pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita telah melihat tema-tema kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang telah bersaksi mengenai siapa Yesus itu. Jadi pelajaran pekan ini kita akan membahas mengenai beberapa orang yang menyaksikan dan juga bersaksi tentang Yesus. Dalam setiap peristiwa, beberapa aspek tentang siapa Yesus sebenarnya terungkap. Dan bersama-sama menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang Yesus. Kita jangan lupa, kebenaran Alkitab itu tidak pernah menghilangkan esensi sebenarnya, yaitu adalah kebenaran mutlak. Hanya ketika kita tidak mau menerima ini sebagai satu kebenaran karena bertentangan dengan kemauan kita, itu tidak jadi kebenaran bagi kita. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita yang triwulan keempat tahun 2024 ini kita membahas tema-tema dalam Injil Yohanes. Dan terima kasih teman-teman yang sudah datang di studio, mau menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama-sama, karena kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai Injil Yohanes, dan kita juga senang untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, minta Lana untuk membacakan. Baik, yang pertama dari ada Manalu Washington. Shalom, sangat terberkati atas keterangan Sekolah Sahabat sehingga menambah wawasan bagi yang mendengarkan. Tolong bantu doa pembangunan rumah ibadah di Jamblang, cabang Sekolah Sahabat Cirebon. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya dari Jogi Uliana Siregar. Shalom, terima kasih atas pelajaran SS ini yang menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang apa itu firman hidup. Siapa firman hidup itu, latar belakang penulisan Injil Yohanes dan tujuan penulisannya. Semoga menambah kepercayaan kita terhadap keilahian Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Dan yang terakhir dari Susi Smas, makasih, puji Tuhan atas penjelasannya luar biasa. Amin. Amin, puji Tuhan. Norman, silahkan. Ada dari Willy Sui, terima kasih penjelasannya sangat membantu menambah pengetahuan saya secara pribadi. Semoga menjadi berkat kepada semua pendengar. Lalu ada dari Melkia Sieblo. Shalom, saya sangat senang sekali Sekolah Sahabat menarik hati saya lebih dekat kepada Tuhan. Salam dari Papua. Yang terakhir dari Marjil Saul. Amin, luar biasa untuk penjelasan pelajaran Sekolah Sahabat. Amin. Pendeta Heski, silahkan. Baik, ada Refli Sumendap. Terima kasih dengan diskusi yang sangat membantu pemahaman bahwa Yesus itu adalah Allah yang esa. Itu ilahi yang berperan ajaib, menjelma jadi manusia karena kasih-Nya demi kita selamat. Tambah lagi menolong dengan kuasa rohnya. Allah yang Maha Esa, 3 peran ajaibnya demikian. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Katrin Pemasi. Puji Tuhan atas diskusi Sekolah Sahabat. Selalu jadi pedoman hidup. Tolong doakan jemaat Luwuk Solan. Dan yang terakhir Johnny Disim. Saya secara pribadi sangat tertarik dengan bagaimana cara memulaikan pertanyaan dan seterusnya baru dibincangkan oleh panel-panel lain untuk jawaban. Sangat jelas penjelasannya, memudahkan kami pahami dan kami sangat diberkati. Dari Kota Marudu, Sabah. Amin, puji Tuhan. Kami senang sekali untuk menerima kesaksian dan komentar dari sahabat-sahabat yang telah menyaksikan setia mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat ini. Bagaimana ini dapat membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Salam untuk seluruh jemaat-jemaat yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Pada pelajaran yang ke-6 ini kita akan belajar lebih banyak kesaksian tentang Yesus. Setelah pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita telah melihat tema-tema kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang telah
bersaksi mengenai siapa Yesus itu. Di sini dikatakan Yesus tidak hanya mengatakan hal-hal yang menakjubkan tentang dirinya, atau tentang siapa dia, atau tentang siapa yang mengutusnya, atau tentang dari mana dia berasal. Dia juga menunjukkan siapa dirinya melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Seperti yang disaksikan oleh beberapa orang yang secara terbuka bersaksi tentang Yesus, apabila Kristus datang mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Jadi pelajaran pekan ini kita akan membahas mengenai beberapa orang yang menyaksikan dan juga bersaksi tentang Yesus. Dalam setiap peristiwa, beberapa aspek tentang siapa Yesus sebenarnya terungkap. Dan bersama-sama menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang Yesus Sang Mesias. Injil Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru yang memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan pesan dan narasinya. Seperti halnya seluruh kitab suci, Injil ini datang atas kehendak Allah, bukan atas kehendak umat manusia. Ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan banyak tema penting. Firman atau logos, terang, roti, air, Roh Kudus, kesatuan, mujizat-mujizat, kesaksian, dan nubuat. Tema-tema ini sangat meneguhkan dan menerangi satu sama lain di seluruh Injil. Berbeda dengan Injil Sinoptik yang lebih banyak berfokus pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Injil Yohanes seringkali memusatkan perhatian pada percakapan pribadi antara Yesus dengan hanya 1 atau 2 orang, seperti Nathanael, Nikodemus, wanita di sumur, orang lumpuh di kolam Bethesda, orang buta sejak lahir, Lazarus dan saudara perempuannya, Pilatus, Petrus, atau Thomas. Injil Yohanes akan membawa kita kembali kepada kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus yang dengan mengenalnya adalah hidup kekal. Dengan fokus pada identitas ilahi, Yesus Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan melihat makna yang lebih dalam tentang tema-tema dalam Injil Yohanes. Pelajaran 6 dengan judul Lebih Banyak Kesaksian tentang Yesus. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Lana. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau telah menyertai kami, dan pada saat ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendiskusikan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh mengerti juga. Begitu juga dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat dan membawa banyak orang untuk datang kepada Engkau lebih dekat lagi. Bapak, terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Terima kasih, Lana. Pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini mengenai Injil Yohanes, kita telah melihat banyak kesaksian-kesaksian. Dimulai dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, lalu pembukaan kitab Yohanes, lalu dimasuk dengan kesaksian-kesaksian mengenai semuanya menunjuk kepada Yesus. Tapi kalau secara pribadi dari teman-teman, kalau boleh diminta satu kata tentang Yesus yang telah dipelajari dari kitab Yohanes, apa dan kenapa kata itu? Dari Lana dulu deh. Penebus. Penebus Karena kalau saya lihat di buku Yohanes ini, Yohanes kayak fokus membicarakan soal penebusan Yesus gitu ya. Dari dibahas tentang tanda-tanda bahwa penebus itu akan lahir di Bethlehem, tidak berasal dari Galilea, dan lain-lainnya. Jadi aku rasa di sini Yohanes mencoba untuk menerangkan kepada kita bahwa kesaksian-kesaksian yang dia kumpulkan ini merujuk kepada Yesus, satu-satunya penebus umat manusia. Amin. Norman. Aduh, apa ya? Karena agak banyak sih, tapi kalau mau dideskripsikan pengasih sih. Gitu, karena kenapa? Karena di sepanjang buku Yohanes, ini sudut pandang aku pribadi ya,
berapa kali orang benci sama dia, tapi dia tetap sayang gitu loh. Tetap sayang, tetap berkatnya tetap ada untuk mereka gitu loh. Berapa kali dia dituduh orang bahwa nggak boleh menyembuhkan orang hak sabat, dituduh ini itu, tapi dia tetap jalan gitu. Kasihnya itu tetap ada. Gitu. Oke. Kalau dari Pendeta Hezky? Fenomenal, Fenomenal. ya kan? Entah Betul. dari mana terus tiba-tiba dia menyebut dia datangnya dari Tuhan. Aku ada sebelum Abraham ada. Akulah dia, firman itu. Fenomenal. Jadi fenomenal karena menimbulkan kontroversi, Iya. kontroversial, tokoh yang kontroversial. Mungkin saking fenomenalnya dia, makanya cocok dengan ayatnya, apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Kita akan pelajari juga ya mengenai ini ya. Apa sih maksudnya ditinggikan dari bumi dan menarik semua orang datang kepadaku. Oke, pelajaran kita dibuka dengan catatan di dalam Yohanes 3 ya. Setelah percakapan dengan Nikodemus, lalu ada kesaksian Yohanes tentang Yesus. Di sini ada, saya bacakan saja ayatnya mulai dari ayat 22 sampai 24 sampai 25. Sudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Di kitab Yohanes sendiri nggak terlalu dibahas ini siapa orang Yahudi itu dan tentang apa. Karena ceritanya nanti akan berlanjut berbeda gitu. Ketika murid-murid itu datang kepada Yohanes dan malah membicarakan mengenai Yesus. Cuman apakah ada catatan Alkitab mengenai perselisihan murid-murid Yohanes ini dengan orang Yahudi tentang penyucian? Ini kalau saya tanya ke Yana sama Norman pasti nanti dibilang pertanyaannya susah. Iya betul. Jadi kita langsung ke pendeta aja. Ya ada lah ya catatan dalam Alkitab ya, bagaimana timbul perselisihan. Saya bukan sekedar perselisihan. Kalau kita sedikit study word ya, atau kita belajar kata di sana kan itu setesis itu, kata perselisihan itu lebih kepada search, mencari atau questioning, ya, bertanya, ya kontroversi, debat tentang siapa Yesus itu sendiri. Dari kata ini kan muncul kata tesis di dalam bahasa Inggris sampai di dalam orang Indonesia menyebut tesis itu kan salah satu tuntutan wajib dalam satu perkuliahan. Nah, ketika Yesus muncul di dalam hal ini yang diceritakan di dalam ayat 25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Apa yang mereka ributkan tentang penyucian? Jadi gini, Yohanes Pembaptis itu datang dengan metode yang lain, atau dengan kata lain, mungkin kita sudah belajar sebelumnya, pelajaran-pelajaran ke-4 atau 5, bahwa Yohanes Pembaptis itu datang dengan paradigma baru tentang baptisan. Ya. Orang-orang Yahudi dalam hal ini, tokoh-tokoh Yahudi ketika mereka memandang baptisan itu ritual atau apa yang disebut dengan proselit, hanya untuk pertobatan. Misalnya seorang yang non-Yahudi bergabung dengan orang Yahudi, itu lewat baptisan. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis datang, dia sebut itu bukan hanya sekedar proselit, bukan hanya sekedar join dengan satu kelompok, enggak. Tapi itu adalah penyucian. Apa artinya penyucian? Makanya disebut ketika engkau dibaptis, engkau akan diampuni dosa-dosa. Jadi inilah perselisihan itu karena dia datang dengan satu konsep yang baru. Baptisan itu bukan hanya sekedar bergabung dengan satu kelompok, tetapi baptisan itu adalah jaminan dari Tuhan bahwa ada pertobatan. Itulah perselisihan yang terjadi, itulah debat yang terjadi di antara mereka. Mungkin bisa dikembangkan. Oke. Nah, kita sudah baca ayatnya bagaimana dikatakan di dalam Yohanes 3 ini, Yesus pergi dengan murid-muridnya, ia diam di sana bersama dengan mereka dan membaptis. Apa sih yang dimaksudkan dengan Yesus atau murid-muridnya ini membaptis orang-orang? Dari Lana.
Yang jelas bukan seperti baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ya. Yohanes kan pada saat itu membaptis orang-orang, dicelupkan dimasukkan ke dalam air lalu ini. Tapi mungkin kalau aku lihat dari cerita ini dibaptiskan dalam roh. Jadi kayak, Tuhan, karena Tuhan sudah, dibaptiskan oleh air dan juga oleh roh ketika, dia selesai dibaptis ada, merpati yang datang kepada dia. Nah, dia membaptiskan orang-orang banyak itu untuk seperti merubah bahwa, seperti yang kita udah bahas sebelum-sebelumnya bahwa banyak eee, culture, kebudayaan-kebudayaan, tradisi-tradisi ya kan, yang dipelihara oleh orang-orang Yahudi pada saat itu dan, inilah yang dimaksud oleh, Yesus pada saat itu bahwa dia ingin memperbaharui orang-orang Yahudi pada saat itu agar, bukan, adat istiadat yang mereka harus, terus pegang, tetapi justru Tuhan ingin membalikan mereka agar mereka kembali kepada firman Tuhan yang seutuhnya. Oke. Arman? Kalau ngelihat konteks di Alkitabnya pada saat itu, ini kan sebenarnya orang-orang kan ngadu ya sama Yohanes, maksudnya murid-murid Yohanes ngadu gitu kan. Itu di seberang sana Yesus, dia murid-murid itu juga membaptis orang gitu loh. Nah aduannya ini kan sebenarnya berdasarkan pada, mereka ada rasa cemburu gitu. Yang pertama, Yesus pada saat itu memang populer. Kalau sekarang dibilang elektabilitasnya lagi tinggi-tingginya gitu tuh zaman dulu itu. Terus yang kedua adalah mereka rasa kenapa Yohanes Pembaptis, guru mereka pada saat itu tidak mau bergerak gitu lah. Itulah sebabnya kenapa di Yohanes 3 ayat 22 sampai yang ke-34 itu dijelaskan bahwa ya saya bukan Mesias. Sebenarnya kalau baptis ya sah-sah aja gitu loh. Karena satu lagi saya bukan Mesias tapi saya diutus untuk mendahului dia. Jadi justru yang Yohanes kasih lihat adalah nggak masalah mau mereka dibaptis sama Yesus sama murid-muridnya, karena tujuan kita adalah buka jalan untuk dia. Gitu sih. Kalau ngelihat dari konteks ininya ya, konteks secara Alkitabnya. Dan dari kitab Injil lain kita bisa melihat juga ya bahwa bukan Yesus yang membaptis pendeta, Murid-muridnya. tapi murid-muridnya yang membaptis gitu. Dan apakah itu sama dengan baptisan Yohanes Pembaptis? Dan juga kalau dibandingkan dengan baptisan sekarang, apakah sama juga secara metode atau apa gitu pendeta? Ya, pertama kita lihat dari dua etimologi ya. Kata yang digunakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22, 26, itu sama dengan ketika keterangan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Murid-murid membaptis dan di sana Yesus dikatakan, meskipun Yesus sendiri ayat 2, Yohanes pasal 4 ayat 2, mulai ayat 1, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ayat 2 muncul ada garis di sana, garis sebelum dan sesudahnya, itu seperti penekanan atau penjelasan tambahan dari penulis Yohanes ataupun pada saat ini diterjemahkan atau pada saat ini disusun di dalam kanonikal Alkitab, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis. Jadi Yesus secara pribadi tidak membaptis. Hanya kenapa Yohanes kekasih menulis dengan baik, Yesus membaptis, itu menunjukkan Yesus memberikan otoritas kepada murid-muridnya. Dan apakah ada bedanya dengan baptisan yang dialami sekarang? Tidak ada. Dari baptizo. Baptisan itu terjadi ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam air dan dia keluar lagi. Di dalam prinsip Alkitab kan, dan di mana kita ingat bahwa orang itu dibaptis sebagai tanda dia disucikan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kemudian, kenapa Yesus tidak membaptis? Dia mencegah seperti yang terjadi di dalam 1 Korintus pasal 1. Misalnya, mungkin ada yang bisa membaca. 3 ayat ini, 3-4 ayat ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Kalau ada teman-teman yang sudah dapat 1 Korintus 1. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus?
Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gaius. Nah, terima kasih Lana. Hmm. Isu apa di sini yang diangkat? Jadi Yesus itu dia mau mencegah. Yesus menolak Yohanes Pembaptis menulis, Yohanes Kekasih menulis Yesus tidak membaptis secara fisik, secara pribadi, karena Yesus mau mencegah perpecahan. Kenapa? Pada zaman itu sektarianisme ini muncul. Sektarianisme artinya si ini kelompok ini, si ini kelompok ini, si Iya. ini kelompoknya sana. Bahkan kamu membaptis lewat baptisan siapa? Yohanes. Kemudian isu yang muncul ini sektarian ya, kelompok-kelompok, pengelompokan itu banyak. Murid-murid, guru-guru. Jadi Yesus mau mencegah itu. Jadi makanya coba bayangkan, kalau seorang ada disaksikan di dalam Alkitab bahwa dia dibaptis oleh Tuhan Yesus, apakah ada catatan seseorang mengaku bahwa saya dibaptis oleh Yesus? Dia akan menjadi orang yang sangat populer. Wow. Dan bahkan sekarang kita akan bahas, wah dia punya baptisan lebih hebat. Kenapa? Dia dibaptis oleh Yesus. Makanya kan sekarang tidak mau dibaptis ketua uni, mau dibaptis oleh siapapun, di pimpinan gereja tertentu sama, kuasanya sama. Jadi nggak usah cari-cari mau dibaptis siapa. Gitu. Ini pentingnya. Yesus menghindari yang seperti itu. Amin. Dan itu menjadi pelajaran aplikasi ya pendeta ya. Iya. Karena baptisan itu sama-sama diselamkan, Iya. dibenamkan di dalam air, menjadi satu lambang bahwa itu mati bersama dengan Kristus, lalu dibangkitkan kembali bersama juga dengan Kristus. Dan kita melihat di dalam cerita ini ada satu poin yang sangat penting, yaitu tadi Norman sudah katakan kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Karena dia nggak merasa tersaingi gitu. Oh, ya Yesus dan murid-muridnya membaptis lebih banyak. Murid mereka jadi nanti lebih besar. Kelompok mereka nanti semakin banyak berkembang, lebih hebat daripada murid saya gitu atau kelompok saya. Tapi yang Yohanes katakan, ia harus semakin besar, aku semakin kecil. Apa yang bisa kita pelajari dari kerendahan hati Yohanes Pembaptis ini, Lana? Kalau aku lihat, karena Yohanes Pembaptis ini selain dia rendah hati, dia mengerti misi dia apa di dunia ini. Karena kalau dia tidak mengerti, dia akan tentunya ya ceritanya akan tidak seperti yang tertulis di Alkitab, di kitab Yohanes ini. Tapi karena dia mengerti sejak kecil bahwa misinya adalah membuka jalan bagi Mesias, makanya ketika dikonfrontasi sama murid-murid pada waktu itu, dia nggak terprovokasi karena dia tahu tujuan saya hidup ini adalah membuka jalan bagi Mesias. Jadi mau Mesiasnya lebih, walaupun waktu itu Yesus murid-muridnya lebih banyak membaptis dan lain sebagainya, dia tidak masalah karena dia tahu tugas dia seperti apa gitu. Dan itu yang mungkin bisa kita ambil juga praktikal pelajarannya ya, karena seringkali kita, apalagi kehidupan berorganisasi di gereja, sebenarnya sama-sama pengen melayani, tapi mungkin karena ada perbedaan cara pandang, jadinya merasa wah kok saya jadi gini-gini, atau mungkin karena ada puji-pujian dari sesama manusia, jadi ketika tidak mendapatkan validasi itu merasa bahwa pelayanan saya tidak diakui gitu. Padahal kalau kita mengerti bahwa yang kita layani Tuhan bukan manusia, kita tidak akan masalah dengan hal-hal seperti itu. Oke, Norman. Jawabannya itu udah sama Lana sebenarnya. Nambahin aja. Yang dilakukan Yohanes ini kan sebenarnya Yohanes kalau mau sombong dia bisa aja. Satu dia baptis Yesus, kedua dia bisa klaim bahwa lah saya yang buat Yesus ada di situ, bukan orang lain. Bisa dia klaim itu. Tapi yang dilakukan adalah lah enggak. Saya kan makanya dikasih ilustrasinya adalah soal mempelai pria. Kebetulan karena ya, bulan lalu ya saya baru merasakan itu. 2-3 bulan lalu. Masih fresh ya? Masih fresh ya kan. Karena kalau menikah itu kan yang jadi highlight-nya adalah si mempelai pria dan wanita. Yohanes menempatkan dirinya sebagai seorang best man, sebagai seorang pendamping mempelai pria. Nah, kalau seandainya pendampingnya lebih besar, lebih tersorot daripada mempelai prianya, yang nikah sebenarnya siapa? Betul. Yang nikah sebenarnya siapa gitu. Jadi satu hal yang perlu dipelajari bahwa kadang-kadang mungkin kita rasa bahwa saya yang membuat dia masuk gereja, saya yang membuat dia dibaptis, kenapa saya nggak dapat kredit? Ya nggak itu sebenarnya. Yang paling susah ditemukan pada zaman ini adalah selain kejujuran adalah kerendahan hati orang. Banyak orang susah sekali untuk menemukannya. Kadang-kadang orang merasa bahwa saya perlu kredit, saya perlu diakui. Padahal tanpa perlu diakui oleh orang lain,
Tuhan lihat apa yang dia perbuat dan berkat Tuhan sama kok kepada orang yang diakui dan tanda kutip tidak merasa diakui tersebut. Jadi ya itu, kerendahan hati ini yang perlu sekali lagi ditekankan, apalagi bagi umat Kristen, ini perlu banget ada. Oke. Saya jadi keinget yang pendeta sebutkan tadi di 1 Korintus itu, di mana ya yang dikatakan bahwa 1 Korintus 1. Apolos yang tapi Tuhan yang menumbuhkan Iya. gitu. Jadi nggak ada kredit ya sebenarnya Betul. bagi siapapun yang ketika melayani, ya karena kita tahu tujuan kita dalam melayani Tuhan, pendeta. Hanya orang yang rendah hatilah yang mau menceritakan kelebihan orang lain. Nggak mungkin orang itu rendah hati kalau dia nggak mau menceritakan tentang kehebatan orang lain. Pasti dia akan menceritakan tentang dia lebih baik daripada orang yang lain. Justru karena Yohanes Pembaptis memiliki roh itu, tadi dia tahu siapa Yesus, misinya dia tahu, ditamakan oleh Norman. Dia itu hanya bestman-nya Yesus. Karena dia tahu firman Tuhan, dia tahu dirinya siapa. Orang itu jadi lebih rendah hati. Kalau kita belajar Alkitab terus tidak memiliki sifat itu, percuma kita belajar Alkitab. Gantinya kita menjadi lebih rendah hati, kita jadi lebih sombong rohani. Kemudian Yohanes Pembaptis ini tidak pernah menceritakan dirinya itu lebih hebat daripada yang lain. Orang lain lah yang menceritakan itu. Matius pasal 11, ayat 11 ya, mungkin ada yang bisa. Injil Matius pasal 11. Dan ini, saya rasa ini keterangan orang lain ya. Kita kan nggak perlu mengatakan saya ini rendah hati, jadi saya nggak mau sombong karena saya rendah hati. Nggak mungkin begitu. Rendah hati itu dari orang lain yang mengatakan. Ada mungkin yang boleh baca ayat 11. Matius 14 ya, Pastor? Matius 11 ayat 11. Matius 11 ayat yang 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Nggak ada yang lebih besar daripada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan di dunia ini. Tapi sehebat-hebatnya Yohanes Pembaptis pun, tadi Yola katakan dalam 1 Korintus, ya itu hanya terkecil dari surga. Jadi lihat, kita nggak perlu declare kita ini orang yang rendah hati dan seperti apa. Nggak usah mengkreasikan, nggak usah dipoles-poles lah. Ya. Itu akan datang dengan sendiri orang yang akan mendeklar, oh dia memang orang yang rendah hati. Dan hanya dengan orang yang rendah hati lah yang mau menceritakan kehebatan orang lain. Amin. Terima kasih pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita telah melihat bahwa banyak dari pemahaman atau pemikiran orang-orang tentang Mesias itu tidak sesuai dengan apa yang mereka temukan. Jadi harapan dengan realita itu nggak nyambung. Dan bahkan ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus, memperkenalkan Yesus itu tidak sesuai dengan gambaran Mesias yang ada di pikiran orang-orang. Dan ekspektasi dari orang-orang Yahudi bahwa Mesias akan datang sebagai raja, sebagai pembebas, memang terbentuk karena banyaknya nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan menjadi raja, akan menjadi pemimpin, akan membebaskan. Walaupun ada juga gambaran Yesus sebagai akan datang untuk mati menebus dosa manusia. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan itu tidak mempersiapkan orang-orang Yahudi untuk kedatangannya yang pertama, sehingga akan lebih banyak orang yang siap gitu. Jadi mereka nggak salah paham dengan kedatangan Yesus yang pertama ini. Lana? Sebenarnya kalau dibilang tidak mempersiapkan, enggak sih. Sebenarnya Tuhan sangat mempersiapkan justru. Bahkan Tuhan mempersiapkan itu sejak sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dia sudah mempersiapkan rencana keselamatan seandainya manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi pada kenyataannya memang akhirnya jatuh juga manusia ke dalam dosa. Dan dari sejak, kalau kita sudah bahas yang lalu-lalu bahwa korban bakaran itu melambangkan penebusan, melambangkan Yesus akan datang ke dunia sebagai juru selamat, itu merupakan persiapan-persiapan yang Tuhan lakukan. Dan kalau kita lihat di sepanjang Perjanjian Lama itu,
kedatangan Tuhan Yesus itu selalu ada gambaran-gambaran yang datang gitu ya kan, bahwa nanti akan dari keturunan Daud dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi masalah adalah seiring dengan perkembangan zaman, para pemimpin-pemimpin bangsa Israel dan akhirnya jadi bangsa Yahudi ini tidak mempersiapkan bangsanya mereka sendiri, dan bahkan mereka tidak mempersiapkan diri mereka sendiri, karena pada akhirnya yang mereka pelajari dan yang mereka tekankan adalah adat istiadat mereka, sehingga ketika Yesus lahir pun mereka tidak mengetahui bahwa telah lahir seorang raja ya kan. Justru yang mengetahui itu adalah orang-orang Majus dari timur yang pada dasarnya mereka tidak berasal dari negeri yang tidak mempercayai Tuhan. Tapi ketika mereka mempelajari sejarah ya kan. Nah, dan pada dasarnya Tuhan sangat mengharapkan setidaknya ya orang-orang ini mengerti bahwa misi dia datang ke dunia itu apa. Tapi ternyata kan kalau kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang lalu-lalu, sampai udah dikasih berbagai tanda-tanda mujizat pun mereka tetap tidak percaya. Dan mungkin ini juga judul sekolah Sabat kita, kesaksian yang lebih lagi, itu karena ketidakpercayaan tersebut. Dan mungkin nanti kita akan pelajari lagi selanjutnya bahwa walaupun sudah banyak kesaksian ternyata, dan juga tanda-tanda, ternyata ada sebagian orang yang pada akhirnya mundur jadi muridnya karena meragukan Yesus. Oke. Jadi pertanyaan soal mengapa Tuhan gak mempersiapkan kayak. Ini gimana ngomongnya? Sebenarnya agak kesel kalau ngebahas masalah kekerastaukan bangsa ini gitu ya. Waktu Tuhan memimpin, kita kan tahu ya bahwa bangsa-bangsa ini kan keras tengkuk dan ngelonjak gitu ya. Tuhan kasih pimpinan, terus mereka bilang, saya minta raja, dikasih raja, sama semua udah dikasih gitu loh. Bahkan soal pemahaman mengenai penebusan, itu Tuhan sudah kasih melalui apa? Melalui sanctuary, melalui Ka'bah. Yang jadi masalah adalah bukan ekspektasinya ketinggian, tapi ekspektasi mereka nggak nyampe. Sebatas sampai, kita ditindas, sekarang berarti ekspektasi kita harus lepas dari bangsa yang menindas kita. Kan nggak nyampe. Padahal yang Tuhan mau kasih itu ekspektasi jauh lebih besar. Mereka sudah dipersiapkan, itu makanya dipersiapkan melalui sistem Ka'bah tersebut. Adanya anak domba. Makanya Yohanes Pembaptis ketika dia bilang anak domba, orang-orang nggak ngerti. Apa maksudnya gitu? Padahal mereka bertahun-tahun sudah jadi kebiasaan mereka, kalau mereka berdosa, maka bawa domba untuk disembelih. Nggak nyampe itu ke mereka. Jadi kalau dibilang Tuhan tidak menyiapkan, Tuhan sudah siapkan. Ya. Yang jadi masalah adalah, satu, ekspektasi kerendahan. Kedua, ngelonjak pula mereka. Saya nggak mau yang ini, saya butuh yang ini. Padahal Tuhan tahu mana yang lebih dibutuhkan oleh bangsa ini. Okay. Ada ungkapannya, I'll submit only if I agree. Saya akan menurut hanya jikalau saya setuju. Itu yang terjadi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Mereka menolak anggapan juru selamat itu, Mesias itu akan datang, meninggal, mati, anak domba. Kan Yesaya pasal 53 ayat 7 itu yang mereka tolak. Mereka punya pandangan kan jelas. Mesias yang akan datang ini selain sebagai imam, raja juga ya, akan melepaskan mereka dari Roma. Jadi dua hal. Juru selamat itu mereka lihat dari pandangan politik dan militer, ya, akan membangun tentaranya dan sebagainya. Ungkapan itu juga yang terjadi dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini yang begitu banyak mereka menolak Yesus karena mereka nggak setuju. Mereka nggak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Walaupun Yohanes Pembaptis sendiri awalnya tidak mengenal juga Yohanes pasal 1 ayat 31, tapi justru untuk itulah aku datang. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus, terus melakukan apa yang harus kita lakukan, kita bisa mengenal Yesus. Jadi kenapa jelas mereka menolak anggapan seperti itu. Mereka menolak setuju, makanya mereka tidak menurut apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Oke. Dan ini satu hal yang penting yang harus kita sadari ya, bahwa orang-orang Yahudi pada zaman itu memiliki pemahaman yang salah tentang kedatangan Yesus, tentang Mesias. Sama-sama belajar hal yang sama, sama-sama melihat nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama,
ada yang mungkin mereka agak singkirkan karena mereka berpikir, nggak seperti ini yang kami inginkan. Kami maunya yang Mesias sebagai raja, sebagai pemimpin. Tapi apakah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan-jangan yang kita sekarang ini, kita punya pemahaman yang salah juga gitu. Mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali contohnya. Atau bahkan ada pemahaman-pemahaman yang baru yang datang kepada kita. Kalau di pelajaran hari Senin kan judulnya adalah pemahaman baru tentang Mesias. Jangan-jangan ada pemahaman baru yang datang kepada kita, tapi kita anggap itu sebagai satu hal yang salah atau satu hal yang sesat. Gimana tanggapan dari Lana? Ya kita bisa lihat ya, makanya banyak juga ini muncul kelompok-kelompok baru karena muncul pemahaman-pemahaman baru gitu. Tapi satu hal yang bisa aku share mungkin ya untuk jadi yang bisa hal praktis yang bisa kita lakukan adalah di tengah-tengah gencarnya bermunculan new understanding gitu ya. Kita kan nggak tahu apakah new understanding belum tentu benar gitu kan. Tapi kembali lagi ketika kita benar-benar niatnya memang untuk mengetahui firman Tuhan agar mengetahui kehendaknya, tentunya Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan tidak akan membiarkan kita tersesat. Tuhan pasti akan membawa kepada jalan yang benar. Jadi dan dengan rendah hati juga. Kalau yang aku dapat dari pelajaran Yohanes ini, di buku Yohanes ini, kenapa dengan pelajaran yang sama tadi seperti yang Kak Yola bilang, pelajarannya sama. Karena kan mereka kan waktu itu kan sistemnya adalah menceritakan dari turun-temurun kan, dan itu sama gitu kan. Tapi lihat tanda-tandanya bareng-bareng. Tapi kenapa kepercayaannya beda ya kan? Ada yang percaya, ada yang enggak. Bahkan ada yang sampai menolak ya kan. Nah, balik lagi itu karena kalau aku lihat karena kerendahan hati ini, mau dituntun atau enggak gitu kan. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan itu, kita yang dibawa ke dalam firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang dibawa ke dalam kita terus disesuaikan dengan keinginan kita. Kurang lebih mungkin itu. Norman. Berat ya, saya sulit nih. Cuman gini, aku mau kasih pandangan kayak gini. Ada banyak teman-teman di luar sana yang berpikiran bahwa ketika Yesus datang maka hanya saya dan kelompok saya yang selamat. Nah, yang harus jadi pelajaran untuk kita adalah kita belajar ini kan dari kekeraskukan orang-orang Yahudi ini kan, dari bandelnya mereka ini kan. Pemahaman mereka itu bukan pemahaman yang Tuhan mau. Makanya ketika belajar mengenai Alkitab, apalagi kita sekarang lagi bahas mengenai buku Yohanes, maka belajarlah dengan pikiran terbuka. Bukan dengan apa maunya saya, tapi dengan Tuhan membawa ini kemana ya. Jadi ya kadang-kadang seringkali ada pemahaman baru, ya bagus itu loh. Justru harus disandingkan dengan apa yang tertulis di Alkitab, apa yang Tuhan mau. Karena kadang-kadang pemahaman baru ada yang penelitian ada yang bagus, ada juga beberapa yang ini nggak sesuai dengan apa yang Alkitab mau. Jadi apa yang Tuhan mau. Jadi baik lagi, kalau belajar itu satu dengan pemikiran yang terbuka, kedua kalau ada pemahaman baru diselaraskan emang apakah ini yang benar-benar Tuhan mau. Iya. Dan Alkitab juga katakan ujilah segala sesuatu ya pendeta ya. Jadi kalaupun ada pemahaman baru kita harus menguji itu dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Pendeta? Ya, saya mau berangkat dari apa yang dikatakan oleh Norman dan Lana sebelumnya. Saya ingat 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ketiga mulai. 2 Timotius pasal 4. Ya, kalau ada yang sudah dapat kita kembali baca Alkitab kita. 2 Timotius pasal 4 mulai ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini salah satu penipuan atau salah satu pemahaman yang keliru tentang kedatangan Yesus. Ajaran-ajaran yang kita ini kan senang sekali mendengar sesuatu yang baik hanya untuk menyenangkan kita. Sampai pada akhirnya Yesus itu, kiamat itu hampir boleh dibilang tidak ada, tidak akan ada penderitaan, kita bersama dengan Tuhan. Kita di akhir zaman sampai menjelang kepada Yesus datang, ada beberapa orang menurut
Rasul Paulus kepada Timotius bahwa orang-orang itu mengentertain diri mereka dengan pembicara-pembicara yang hanya akan menyenangkan tanpa ada panggilan untuk pertobatan. Itu cara yang salah pergi kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Pekabaran yang hanya akan menyenangkan telinga. Ayat 6 dia katakan, kuasailah dirimu, penuhi panggilanmu. Buruk pun keadaannya, ceritakanlah itu. Jadi ingat, kita bisa salah pemahaman tentang kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus kan gambarannya kiamat dan sebagainya. Orang nggak mau ke sana, kita mau hidup enak aja sekarang. Itulah cara yang dilakukan oleh kuasa yang lain untuk mengaburkan pandangan kita tentang kedatangan Yesus. Oke, terima kasih Pendeta. Ya. Pelajaran selanjutnya, penerimaan dan penolakan, kita bisa melihat banyak ya. Dan ini diulang-ulang di dalam pelajaran demi pelajaran. Bagaimana ketika kesaksian-kesaksian tentang Yesus, orang-orang bersaksi, bahkan Yesus sendiri mengatakan bersaksi mengenai dirinya, ada orang yang menerima, tapi nggak sedikit juga yang menolak. Bahkan itu menimbulkan kemarahan di antara orang-orang pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, sampai mau untuk membunuh Yesus gitu, melakukan sesuatu hal yang itu mereka tahu itu adalah dosa, tapi mereka nggak sadar lagi bahwa itu adalah dosa. Mereka mengatakan bahwa itu adalah satu hal yang harus dilakukan, hal yang bahkan dianggap sebagai kebenaran. Nah, kita melihat bahwa ada pernyataan Yesus, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Apa ini maksudnya? Langsung ke Pendeta Hezki. Ya, mungkin bisa Yola baca kembali ayat yang Yola singgung tadi, ataupun menceritakan kepada kita kenapa ayat itu muncul pada saat mana ketika Yesus mengatakan hal itu. Itu kan dalam konteks, atau pertanyaan kita ganti. Kapan atau bagaimana Yesus dimuliakan? Kemuliaan yang dialami Yesus itu bukan seperti, ingat kembali, mundur tadi pelajarannya. Orang Yahudi melihat raja itu waktu dia di crown, itu kan wah mewah ya, pemandangan yang luar biasa. Tetapi yang terjadi dengan Yesus adalah salib adalah kemuliaan bagi Yesus. Disitulah saat mana, dan itu kan proses. Prosesnya itu adalah proses ketika dia di upper room, dia ditangkap di Taman Getsemani, sebelumnya dia doa yang panjang dalam Yohanes pasal 17. Dia ditangkap, dia mengikuti pengadilan, dan itu proses menuju kepada glorifikasi Yesus itu sendiri. Apa yang dikatakan ketika dia katakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, itu sedang datang masa itu. Masa untuk Yesus dimuliakan itu sedang datang. Yaitu dia akan memasuki apa yang disebut dengan the agony time of Jesus, saat-saat penderitaannya, Via Dolorosa. Itulah saat kemuliaan Yesus. Dan itu kita sudah pelajari juga ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bagaimana kata dimuliakan itu dianggap orang lain, wah ini berarti saatnya dia naik jadi raja. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah seperti yang di dalam ayat hafalan kita. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, disalib, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Teman-teman, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tetap bersama dengan kami. Cerita mengenai Yesus di Kapernaum. Tertulis di Yohanes 6 ayat 25 sampai yang ke-59. Di situ Yesus berbicara mengenai roti hidup. Kalau kita baca seluruh pasalnya, kita akan mengetahui bahwa bagaimana orang-orang setelah diberi makan oleh Tuhan Yesus, yang 5.000 orang itu, mereka bertanya, mereka mendatangi Yesus, dan Yesus mengatakan mengenai roti hidup. Namun ada di ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu sendiri. Jadi memang kata-kata Yesus sepertinya menimbulkan
kontroversi di antara orang-orang yang mungkin mengartikan kata-katanya ini secara literal. Seakan ini mengerikan banget gitu ya pendeta, makan daging manusia, minum darahnya. Kenapa Yesus berkata-kata dengan perumpamaan, bukan secara langsung aja gitu. Apa yang Yesus mau katakan artinya itu saja langsung dikatakan kepada orang-orang itu. Pendeta. Pengikut Yesus sendiri secara pribadi, dia sangat berharap ada pertumbuhan secara nyata dalam kehidupan mereka. Jadi kita tidak mengikut Yesus oleh karena kita tidak memiliki pemahaman tentang dia. Ketika Yesus menceritakan, sebenarnya kembali kalau kita membaca dalam terjemahan Alkitab, kita nggak bisa melihat apa yang dikatakan sebenarnya di sana. Yang Yesus katakan di sana kan itu seperti contoh, daging itu merujuk kepada inkarnasinya. Itu sama dengan misalnya Yohanes pasal 1 ayat 14. Kalau mereka merupakan saksi, di sana akan ada murid-muridnya. Kalau mereka saksi dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 kan bilang seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau dalam bahasa Inggris, and the word became flesh and dwelt among us. Jadi sarx, ya, kata sarx itu daging itu merujuk kepada inkarnasi, kepada kemanusiaan Yesus. Jadi dengan kata lain, memakan daging dan minum dari darah Yesus itu secara sederhana menerima Yesus sebagai personal savior. Nah inilah yang tidak dimengerti oleh orang. Kenapa Yesus tidak langsung saja sih? Kenapa kamu tidak, barang siapa yang menerima aku sebagai juru selamat pribadi, dia tidak akan pernah kehausan. Dalam konteks hal apa dalam cerita? Ini kan ujung dari cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada unsur roti di sana. Jadi kembali Tuhan Yesus tidak langsung memberikan sesuatu yang jelas, walaupun sebenarnya jelas. Hanya mereka lah yang kembali ditutupi. Setelah dibilang itu, banyak nggak yang ikut? Atau ikut dia atau banyak yang mundur? Mundur. Makanya dibilang kepada 12 murid, kalian nggak pergi juga. Dia bercandain sama mereka. Ya, itu yang lain sudah pergi. Kalian gimana? Mau tinggal atau ikut juga? Petrus kan bilang, kalaupun semua itu kami tahu kamu datang dari Bapa, kami ikut kamu. Itulah yang Yesus maksudkan ketika dia menceritakan makan daging dan minum dari darahnya. Oke. Pelajaran kita berlanjut lagi dari banyak kesaksian yang kita pelajari, terutama dalam pekan ini, satu yang tidak terbantahkan, kesaksian Bapak sendiri. Apa yang Bapak katakan tentang Yesus di dalam pelajaran kita, Norman? Ini menarik sih, karena kalau melihat pelajaran kita satu pekan ini kan sebenarnya dimulai dari kesaksian Yohanes, lalu penerimaan penolakan yang didapatkan, lalu kesaksian murid-muridnya juga yang akhirnya menerima, dan tiba pada hal yang paling penting, Yesus butuh atau kita juga melihat bahwa Yesus butuh satu pengakuan dari supreme being yang orang tuh menyatakan memang inilah dia. Nah, kesaksian ini bisa kita lihat ada di Matius 3:17, Matius 17:5, Markus 1:11 dan Lukas 3:22. Tapi saya paling senang sama di Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Penekanannya ada kepada inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kesaksian dari Bapa sendiri, dari Allah sendiri, ini jadi satu kesaksian yang kuat bahwa memang dia anak yang diutus oleh Bapa untuk jadi domba bagi penebusan bagi umat-umatnya. Yang dimana memang jadi dari sinilah dimana titik mula pelayanan Yesus pada saat itu. Nah, kesaksian ini saking powerfulnya, bahkan di sekolah sahabat kita, saking powerful ini sampai berlanjut kepada nantinya di penyaliban. Oke. Dan kalau kita lihat ada kejadian lain ya, di mana ada suara dari surga, pendeta. Selain dari waktu setelah baptisan Yesus. Kita dapat temukan ceritanya di Yohanes 12, ketika Yesus, ya ayat 28 ya, dikatakan
Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berbicara, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jadi ternyata ada gitu kejadian lain di mana Bapa berbicara selain dari baptisan Waktu Yesus. baptisan ya. Yohanes pasal 3 ayat 8 ya. Yohanes pasal 3 ayat 8 kan ya kurang lebih sama ya. Iya. Saya mengutip karena ada terdengarlah suara itu, datanglah dari suara dari surga itu, dari langit ya, itu agak menarik ketika kita belajar kata juga di sana ya. Yohanes pasal 3 ayat 8 di sana ada cerita yang lain. Oke, kita perhatikan. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Perhatikan kata bunyinya. Ketika bilang bunyinya, orang, contohlah kita tahu angin. Nggak tahu dari mana, tapi kita tahu bunyinya. Sebenarnya mau mengatakan perkataan Bapa, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi, ayat Yohanes pasal 12 ayat 28, dan kepadanya lah aku berkenan ketika Yesus baptis, itu sebenarnya suara yang jelas. Itu bukan samar-samar. Mereka katakan seorang malaikat berbicara dengan dia, ataupun suara yang lain. Itu sebenarnya suara yang jelas. Hanya ketika mereka mengilustrasikan seperti itu, seperti mereka tidak jelas, kembali ada ketertutupan di sana, ada hal yang merintangi mereka untuk melihat ini orang benar-benar anak Bapa. Jadi kalau saya ambil dari word study ya, wordnya tadi, ketika ungkapan dan came there a voice from heaven, itu merujuk suaranya jelas. Orang-orang di sana sebenarnya mendengar apa yang dikatakan suara itu, dan kemuliaannya kan kita sudah tahu itu ada di dalam ketika dia disalib. Oke. Nah, cerita terakhir ini kita bisa temukan di dalam Yohanes 7. Memang pelajaran kita agak berlompat-lompat ya, tidak berurutan, tapi karena ini sesuai dengan tema dari pelajaran kita, ada satu hari raya di situ. Yaitu Hari Raya Pondok Daun. Dan di dalam hari raya itu pada puncak perayaannya di ayat 37 dan 38 dikatakan, dan pada hari terakhir itu, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa sebenarnya latar belakang puncak perayaan di mana Yesus kembali lagi menyatakan dirinya? Kan di sini kita melihat kesaksian-kesaksian orang lain dan juga ada kesaksian Bapa, ada juga Yesus bersaksi mengenai dirinya. Sebenarnya ini perayaan apa sih yang sedang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Lana? Kalau perayaan Pondok Daun ini udah terjadi dari sejak zaman bangsa Israel dulu ya. Ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, kalau saya nggak salah, disitulah dimulai munculnya si perayaan Pondok Daun. Dan kembali lagi, perayaan-perayaan yang dilakukan atau upacara-upacara yang dilakukan di zaman bangsa Israel dulu, itu semua bukan cuman kayak aktivitas yang ya buat supaya ada aktivitas saja, semuanya itu ada artinya. Dan di kesempatan inilah Tuhan ingin menguatkan dan menunjukkan bahwa, nah ini balik lagi bahwa Hari Raya Pondok Daun pun itu Tuhan bisa gunakan untuk mengungkapkan bahwa dia adalah juru selamat di situ kan. Kalau di sini dia melambangkannya sebagai air yang hidup gitu kan. Cuman kembali lagi karena pada waktu itu memang udah seperti yang dibilang sama pastor, bahwa mata orang Yahudi pada saat itu benar-benar tertutup dengan kesombongan. Mereka udah dengan kesombongan, prasangka buruk. Jadinya tidak mengerti bahwa yang dikatakan Tuhan itu adalah merupakan satu ungkapan, satu perumpamaan. Tapi mereka sengaja, karena mereka udah prasangka buruk, setiap kata-kata yang keluar dari Tuhan Yesus itu pasti mengandung kesalahan. Makanya mereka nggak bisa mengerti gitu. Itulah yang terjadi juga pada kita semua kalau misalkan kita
sudah berprasangka buruk pada firman Tuhan, atau kita tidak mau melihat firman Tuhan itu seutuhnya gitu, masih menggunakan pemikiran-pemikiran kita untuk menyaring firman Tuhan. Oke. Pendeta. Itu ujung ya. Yola, Sis Lana katakan itu hari raya Pondok Daun. Dan ujungnya itu sebenarnya ada ritual. Di mana imam-imam ini akan mengambil air dari kolam di Siloam dan untuk membawa itu ke altar. Itu di akhir perayaan yang berlangsung sepanjang seminggu itu mengingat satu peristiwa di dalam Keluaran pasal 17 di Masa dan Meriba yang Musa pukul batu yang keluar air itu. Dia pukul berapa kali? 3 kali. Lebih dari satu ya. Dia pukul 1 kali sebenarnya, lebih dari 1 kali. 2 memerujuk bahwa itu salah bagi Musa, bagi Tuhan itu salah. Pukul itu 1 kali. Ada keterangan di dalam Alfa Omega katakan bahwa dengan memukul 2 kali itu memerujuk kepada menolak pengorbanan Yesus. Yesus itu hanya mati 1 kali. Makanya itulah upacara yang terjadi. Nah, kembali kenapa dia gunakan air? Ya, itu dalam konteks Yesus itu tidak pernah berbicara sesuatu hal yang datang dari anta berantah. Ya, Yesus perumpamaannya, memberikan informasi tentang kebenaran Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan, dia selalu berbicara sesuatu yang dikenal oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Israel. Dia tidak pernah berbicara sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh mereka. Jadi Yesus berbicara sesuatu hal yang familiar dengan mereka. Ritual-ritual yang kalian lakukan ini, itu akan berakhir kalau kalian datang kepada Aku mempunyai air hidup. Kemudian Yohanes pasal 6 juga kan, dia katakan roti, dia menggunakan kata air. Jadi ketika dia menceritakan hal itu, latar belakangnya ada. Bagus sekali pertanyaannya Yola ketika Yola katakan, apa sih latar belakang Yohanes pasal 7 ya, 37-38? Upacara Pondok Daun. Di akhir upacara Pondok Daun itu ada ritual di mana imam-imam akan ambil air dari Siloam membawa ke altar. Makanya Yesus masuk di sana. Semua itu akan lewat, semua itu akan berlalu. Sayalah kalau kalian minum ini dari saya air hidup itu. Jadi Yesus berbicara sesuatu hal yang tidak pernah terlintas dalam pikiran orang-orang pada saat itu. Berarti sama seperti setelah Yesus memberi makan roti 5.000 orang tentang roti. Jadi ini juga tentang air. Wah, puji Tuhan kita dapat pengetahuan ya, latar belakang bagaimana ini ternyata sangat berhubungan. Dan orang-orang pada saat, mungkin kalau kita sekarang baca mungkin nggak langsung tahu, tapi ketika orang-orang di sana yang tahu perayaannya, yang familiar dengan kata-kata itu, pasti akan mengerti apa yang Yesus lakukan. Oke. Dan di sini kita akan melihat juga bagaimana tanggapan atau respon dari orang-orang. Yang lain berkata iya ini Mesias, yang lain berkata bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Lalu timbullah pertentangan. Bahkan ketika penjaga-penjaga yang disuruh oleh imam-imam itu kembali lagi kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jadi ada respon, ada tanggapan yang berbeda, bertentangan di antara orang-orang tersebut. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, Norman? Ya, yang kita bisa pelajari sebenarnya ini ada satu, dari sudut pandang aku ini ada satu hal yang tegas. Kadang-kadang untuk melihat segala sesuatu itu aku sangat pikiran terbuka. Yang jadi masalah kan orang ini menolak karena mereka rasa nggak sesuai dengan apa yang mereka tahu. Sedangkan pengetahuan untuk mengenal Allah itu kan tidak terbatas, bisa melalui sains, bisa melalui alam dan logika lainnya. Nah, yang saya dapatkan pribadi itu, untuk melihat kebesaran Allah dan untuk mengetahui rencana besar Allah, ya harus dengan pemikiran terbuka. Banyak-banyaklah berserah pada Tuhan supaya kita lebih tahu apa yang Tuhan mau gitu. Kadang-kadang kalau dengan pemikiran sempit ya nggak akan kemana-mana sama seperti orang-orang Yahudi ini kan. Oke. Pendeta? Cara Yesus adalah dia bukan membuat satu hal yang revolusioner dalam pekabarannya. Dia tidak menggunakan suatu hal yang saya katakan tadi, suatu hal yang baru. Dia mengutip perjanjian lama atau kitab-kitab di dalam kitab para nabi, kitab tulisan Musa, itu mau merujuk kepada penggenapan janji.
Sebenarnya apa yang dikatakan Yesaya, apa yang dikatakan atau praktek-praktek yang ada di dalam buku Exodus, tulisan Musa, para nabi, itu dinyatakan dalam diri saya. Itulah sebenarnya yang Yesus mau katakan. Kesaksian tentang dirinya itu terlihat dari semua upacara-upacara itu. Makanya sekali lagi, dia tidak pernah mengatakan kata-kata yang tidak dapat mereka mengerti. Sudah menggunakan gambaran-gambaran di dalam perjanjian lama, mereka tidak mengerti, apalagi menggunakan kata-kata yang baru ataupun peristiwa yang baru. Bakal lebih sulit. Jadi Yesus datang bukan untuk merevolusi pemahaman mereka, merevolusi sesuatu hal yang baru, tidak. Tetapi merevolusi pemikiran mereka. Bahwa keselamatan itu sudah ada sekarang. Persoalannya cuma satu sih waktu itu, neglected. Iya. Mengabaikan. Dan itu juga akan terjadi dengan akhir zaman. Mengabaikan tentang pekabaran dibenarkan oleh iman. Mengabaikan pekabaran bahwa Yesus akan datang di dalam kemuliaan. Mengabaikan panggilan untuk kita bertobat. Dan ini, sejarah ini akan berulang terus. Dari Taman Eden, neglected untuk menerima Tuhan. Orang-orang Israel sampai harus dibuang, orang-orang Yahudi harus sampai 70 tahun di Babel. Karena apa? Neglected. Terus sampai pada zaman Yesus yang puncaknya lebih parah kan? Neglected. Yesus sudah ada di sana, penolakan, mengabaikan. Apa artinya mengabaikan? Mereka tahu kebenaran, mereka tahu sesuatu hal yang ada itu, hanya abai. Bukan nggak kenal ya, bukan nggak tahu, tetapi abai. Oke, Pendeta boleh berikan kesimpulan untuk pelajaran kita? Ya, cerita tentang yang sudah kita bahas dalam pelajaran Sekolah Sabat ini adalah sebenarnya menambah hasanah berpikir kita bahwa banyak loh kesaksian tentang Yesus, atau bahkan kesaksian Yesus sendiri. Orang-orang bersaksi tentang Yesus itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Apa yang pelajaran bagi kita sekarang ini, kita jangan lupa kebenaran Alkitab itu tidak pernah menghilangkan esensi sebenarnya, yaitu adalah kebenaran mutlak. Hanya ketika kita tidak mau menerima ini sebagai satu kebenaran karena bertentangan dengan kemauan kita, itu tidak jadi kebenaran bagi kita. Sesuatu yang benar, tetapi itu bertolak dengan keinginan kita, itu bukan satu kebenaran. Kebenaran tentang Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Kalau kita menutup diri kita dengan kemauan kita, itu tidak akan menjadi kebenaran bagi kita. Hanya mereka yang terbukalah dengan kebenaran akan menerima Yesus sebagai kebenaran itu sendiri. Bukan sumber kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Baik, terima kasih Pendeta Hezky, Lana dan juga Norman sudah berdiskusi bersama. Dan kalau teman-teman masih memiliki kebingungan mungkin, pertanyaan seputar dengan pelajaran kita pekan ini ataupun dengan kitab Injil Yohanes, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam ruang tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Untuk waktunya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama Pendeta ada dari Saudara Junaidi. Shalom, mohon penjelasan tentang Allah Roh Kudus. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih juga Saudara Junaidi. Shalom para pemirsa Hope Channel Indonesia yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Baik. Roh Kudus, ya. Saudara tahu kenapa kita harus menyembah Allah? Apa alasan utamanya? Karena kita diciptakan oleh Allah. Bagaimana kita bisa tahu kita diciptakan oleh Allah? Kitab suci memberitahukannya. Jadi ketika kitab suci ini ditulis, pembukaan pertama dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian, menceritakan tentang penciptaan. Nah, di dalam peristiwa penciptaan itu, Roh Kudus langsung terlibat di sana. Mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus ini, Allah Roh ini, dia sudah mulai artinya berpartisipasi dan sudah mulai menunjukkan keberadaannya sejak penciptaan berlangsung. Sebetulnya dia adalah Allah yang kekal ya, tapi untuk peristiwa di dalam kitab suci, untuk berkaitan dengan manusia, dia mulai berada dalam penciptaan. Nah setelah itu ada banyak sekali ya, tentang Mesias, nubuatan tentang Mesias, bagaimana kita lihat di sini contohnya ya, bahwa
roh Allah juga dilibatkan. Lihat itu hambaku yang kupegang, Yesaya 40 ayat 1, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Ini nubuatan tentang Mesias, tentang Yesus Kristus. Lalu ketika nubuatan ini digenapi juga kayolah kita lihat dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus terlibat di dalam kelahiran Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus dibaptiskan juga, Roh Kudus juga terlibat. Di dalam Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu ketika Yesus sudah menjalankan tugasnya di atas muka bumi ini untuk lahir, terus dia melayani dalam kesempurnaan tabiatnya, karakternya, pengorbanan di kayu salib, kebangkitan dan kenaikannya, dan pelayanannya menjadi imam besar di sorga saat sekarang ini dia mengantari kita. Roh Kudus yang diutus untuk kita mendampingi kita pada saat sekarang ini. Jadi seperti Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 di sini. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Lalu Yohanes 16 ayat 8 kayolah firman Tuhan mengatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kuduslah yang bekerja di hati kita untuk mengingatkan kita. Saudara, kalau saudara misalnya melakukan sesuatu kesalahan dan saudara tahu itu salah, ada berdebar di hati. Itu roh berkarya di hati kita untuk menginsafkan kita, mengingatkan kita, hai itu dosa. Jadi Allah bekerja secara aktif bukan secara pasif untuk keselamatan bagi kita semua. Lalu ketika Injil ini harus diberitakan, kuasa Tuhan janjikan dicurahkan melalui Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kayolah boleh tolong baca. Oke, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana dengan Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah oknum ilahi, ya, dari salah satu oknum dari 3 oknum ilahi yang pertama, dia berkarya dalam proses penciptaan, lalu juga dia berkarya dalam proses penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan dia berkarya mendampingi kita dalam kehidupan kita untuk kita tetap hidup suci, hidup saleh, dan mengingat segala ajaran Kristus, dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan hidup setia sampai Tuhan Yesus datang untuk membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Itu peranan Roh Kudus bagi kita. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Sebenarnya untuk Allah Roh Kudus ini mungkin nggak bisa selengkap itu ya dijawab di dalam durasi yang pendek. Teman-teman, semoga ini dapat menjawab. Dan pertanyaan yang kedua datang dari Herman Pasongli. Yesus mengajarkan Allah itu Esa. Para rasul juga mengimani bahwa Allah itu Esa. Lalu 2000 tahun lebih baru ada ajaran baru bahwa Allah itu 3. Yang mana benar? Ajaran-ajaran baru atau ajaran Yesus dan para rasul? Wah, ini juga menarik ini Pendeta pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Herman Pasongli. Ya, tadi kita ingat di dalam pelajaran yang pertama ya, pertanyaan pertama. Ya, bahwa jelas memang kalau kita kekristenan sampai detik ini, dan memang itulah ajaran kitab suci ini, bahwa kita adalah menyembah Allah yang esa. Ya, Allah yang esa. Tapi di dalam kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru memberitahukan kepada kita Allah yang esa itu dia tampil dalam 3 pribadi. Alkitab yang memberitahukan kepada kita. Mari kita lihat kitab suci. Di dalam contoh ya, contoh yang tadi saya menyampaikan bagaimana nubuatan tentang Mesias. Coba Yesaya 42 ayat 1 kayolah. Oke. Yesaya 42 ayat 1. Sebentar Pendeta. Oke. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Baik, terima kasih. Ini adalah nubuatan tentang Mesias. Jadi hambaku itu Yesus Kristus yang akan datang ya. Jadi yang mengutus ada siapa? Bapa. Tadi ya. Lalu dikatakan di sini bahwa kepada hambakunya aku telah menaruh rohku. Jadi ketiga oknum keilahian Allah yang esa itu tampil dalam nubuatan tentang Mesias ini. Lalu yang berikut adalah contoh ya bahwa Allah yang esa, kata esa itu bukan berarti tunggal. Tapi seperti
kayak Indonesia lah ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu adalah satu. Ya, tunggal juga adalah satu. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, mari kita lihat contoh di dalam Yeremia 23 ayat 18. Oke, Yeremia 23 ayat 18. Iya. Ini bagaimana Allah yang esa itu bekerja sama dalam tiga pribadi ini. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihat ini, dewan musyawarah Tuhan. Ini dewan. DPR itu nggak satu orang. Ya. Jadi dewan, siapa anggota dewan musyawarah Tuhan? Ya, oknum ketuhanan. Siapa itu oknum ketuhanan? Allah yang esa itu. Yang tiga pribadi itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Jadi jelas sekali dari perjanjian lama juga sudah diberitahukan. Contoh dalam perjanjian baru kita lihat sekarang ya. Ketika peristiwa Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Saya baca ya Kayola ya. Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat. Tadi Yesus ya. Oknum ilahi itu yang menjelma menjadi manusia itu. Lalu aku melihat langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Dan Roh Kudus lagi oknum pribadi ketiga dari oknum keilahian ini, kealahan ini, Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Ia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini adalah Allah Bapa yang kita kenal dengan Allah Bapa. Suaranya yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi anak ini atau anak Allah ini yang menjelma menjadi manusia ini, Yesus Kristus, dinyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Siapa yang menyatakan? Bapa. Jadi tiga oknum ini tampil. Bukan kita menyembah tiga Allah, tapi Allah yang esa. Allah yang esa, Allah yang satu ya, tapi bukan berarti tunggal. Itu dalam pemahamannya. Lalu yang berikut di sini dikatakan kalau kita membaptis orang juga di dalam, coba Kayola boleh baca Matius 28 ayat 19. Oke, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kembali, tiga oknum ini tampil. Jadi jelas sekali Ulangan 6 ayat 4 bilang bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Dan ditekankan lagi oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29 tentang hal yang sama. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jelas dia esa. Tapi dari perjanjian baru dan perjanjian lama, itu dia menampilkan tiga pribadi ini. Dalam keesaannya. Keesaannya itu dia dalam tujuan, pikiran, tabiat. Itulah Allah kita yang esa. Gimana sih tiga tapi satu? Satu, ya boleh baca Ulangan 29 ayat 29 Kayola. Oke, Ulangan 29 ayat 29. ayat 29. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Iya. Bagaimana kita sebagai ciptaan mau memahami pencipta yang maha tinggi. Otak kita yang sekepal tangan ini bisa memahami Allah yang tiada terbatas itu. Hanya bisa kita imani. Hanya bisa kita. Apa yang dinyatakan buat kita, itulah yang dinyatakan buat kita. Dia esa, tapi dia tiga pribadi. Bukan hal baru, enggak muncul 2000 tahun kemudian. Tidak, dari sejak Alkitab ini ditulis. Betul. Alkitab ini diperkenalkan kepada kita, sudah diperkenalkan tiga oknum keilahian. Jadi, yang satu dia punya tujuan adalah dia sangat mengasihi kita dan dia rindu bahwa kita diselamatkan, Kayola. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta untuk jawabannya. Sekali lagi mungkin ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab dalam waktu yang singkat. Tapi nggak apa-apa karena puji Tuhan sudah dijelaskan oleh Pendeta Tulalesi. Dan kalau misalnya ada mau bertanya lebih lanjut lagi mengenai hal ini bisa kunjungi di program Tajam ya, Tanya Jawab Alkitab. Supaya dijelaskan lebih dalam lagi mengenai kealahan. Dan juga Pendeta, kita beberapa pekan ke depan itu ada KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, Discovering Jesus, Deep Dive into His Word. Jadi menemukan Yesus dalam firman-Nya dan salah satu yang akan dibahas adalah mengenai kealahan. Jadi teman-teman stay tune di Hope Channel Indonesia untuk mengetahui mengenai kealahan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan. Semoga dapat menjawab. Kita kembali ke studio.
Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Hezki. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami gambaran bagaimana kami menjadi murid yang setia, yaitu membiarkan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menerima kenyataan fakta bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan hidup di antara kami. Kami perlu untuk menyadari hal ini dan menghidupkan keyakinan iman kami di dalam hidup kami masing-masing. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, baik kami yang boleh menjadi pembagi firman Tuhan pada saat ini, demikian saudara-saudara kami juga yang menyaksikan. Kehendak-Mu jadi dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Hezki, Ya. terima kasih Lana, terima kasih Norman sudah berdiskusi bersama, dan kiranya pelajaran ini dapat kembali lagi mengingatkan kita, meneguhkan kepercayaan kita kepada Yesus yang adalah Mesias yang telah datang untuk menebus dosa manusia dan yang akan datang sebagai Raja, sebagai pemimpin, sebagai pembebas dan membawa kita dalam kerajaan surga. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.